Pemirsa, pemerintah menjamin bahwa vaksin COVID-19 yang kini memasuki proses uji klinis fase ketiga aman bagi masyarakat. Pemirsa, rencana pemberian vaksin Sinovac oleh pemerintah kepada para pedagang pasar menuai ragam tanggapan dari sejumlah pedagang di Jakarta. Sebagian pedagang mengaku menolak untuk divaksin. Innalillahi, habis disuntik vaksin Sinovac, nakes di Blitar meninggal dunia. Pemirsa, rencana pemberian vaksin COVID-19 Sinovac oleh pemerintah kepada para pedagang pasar rupanya mendapat respon negatif dari pedagang pasar tradisional. Belum jelasnya efektivitas hingga kualitas vaksin COVID-19 Sinovac asal Cina membuat pedagang pasar tradisional Tomang, Tanjung Duren, Jakarta Barat enggan untuk divaksinasi. Kematian Erni Kusuma Sukma Dewi, 33 tahun, tenaga kesehatan RSUD Ngudi Waluyo, Kecamatan Welingi, Kabupaten Blitar, ternyata terjadi pasca disuntik vaksin COVID-19. Kasus kematian tenaga kesehatan yang terjadi pada 14 Februari 2021 lalu merupakan yang pertama sejak Kabupaten Blitar melaksanakan vaksinasi tahap pertama dan kedua. Ya, setelah vaksinasi, ujar Direktur RSUD Ngudi Waluyo, Endah Woro Utami, kepada sindonews.com. Erni menjalani vaksinasi tahap pertama pada 28 Januari 2021. Sebelum disuntik vaksin Sinovac, ia juga menjalani pemeriksaan kesehatan seperti yang lain. Erni yang sehari-hari bekerja di ruang isolasi pasien positif COVID-19, RSUD Ngudi Waluyo, dinyatakan sehat. Yang bersangkutan tidak memiliki penyakit penyerta, suhu tubuh juga normal. Dia lolos pemeriksaan kesehatan. Tambah Woro menjelaskan pada tanggal 6 Februari 2021 atau 9 hari setelah vaksinasi tahap pertama, Erni tiba-tiba mengalami gejala sakit, tubuhnya panas, kemudian juga muncul sesak yang itu membuat yang bersangkutan langsung dilarikan ke rumah sakit. Saat diswab ternyata positif COVID-19, kata Woro. Pihak rumah sakit sudah berusaha melakukan penanganan semaksimal mungkin. Namun, nyawa Erni yang masih berstatus pegawai kontrak sejak tahun 2016 tersebut tidak tertolong. Erni meninggal. Woro mengatakan 9 hari setelah divaksinasi, antibodi untuk melawan virus COVID-19 belum terbentuk. Antibodi atau imun tubuh baru terbentuk 14 hari setelah seseorang menerima suntikan tahap pertama. Di saat antibodi belum terbentuk itu, seseorang yang meski sudah divaksin masih bisa terinfeksi. Masih kemungkinan infeksi, siapapun itu, terang Woro. Lalu dari mana Erni terpapar? Mengingat hasil swab tesnya positif pasca divaksin. Woro mengatakan belum bisa memastikan. Sebab pasca disuntik vaksin tahap pertama, Erni tetap bekerja seperti biasa dan selalu disiplin mengenakan baju hazmat. Hasil tracking kepada rekan medis di lingkungan ruang isolasi juga tidak ditemukan kasus positif COVID-19. Kalau terpapar dari mana kita tidak tahu, karena riwayatnya pernah pergi juga, terang Woro. Dalam kasus kematian Erni pasca divaksin, Woro mengatakan tidak bisa menjelaskan apakah penyebab kematian karena vaksin yang disuntikan atau karena sebab lain. Dalam hal ini, pihaknya telah melaporkan kepada ahli yang berwenang, yakni Provinsi Jawa Timur. Kendati demikian, Woro juga sempat menyinggung soal faktor gemuk atau obesitas dari yang bersangkutan. Meskipun Woro juga kembali menegaskan faktor gemuk tidak menjadi persoalan, mengingat yang bersangkutan kenyataannya juga lolos screening. Segala analisis dan kemungkinan kita kembalikan ke ahlinya, dalam hal ini provinsi, kata Woro. Terkait screening sebelum seseorang disuntik vaksin Sinovac, Woro juga mengatakan tidak ada prosedur yang mengharuskan lebih dulu swab test. Artinya, apakah seseorang yang akrab disuntik vaksin positif atau negatif saat akan disuntik vaksin? Tidak ada yang bisa memastikan. Menurut Woro, tidak ada ketentuan dalam screening seseorang harus swab dulu. Dalam ketentuan Permenkes tidak ada. Woro menambahkan, hal itu kemungkinan sudah dipertimbangkan para ahli. Secara anggaran,
Pemerintah juga akan mengeluarkan biaya yang besar jika harus melakukan swab dulu. Dari 750 karyawan kami yang divaksin, betulkah semuanya negatif? Tidak ada yang bisa menjawab, karena memang tidak ada ketentuan swab test sebelum vaksin. Sementara, tercatat hingga 20 Februari 2021, akumulasi jumlah kasus positif COVID-19 di Kabupaten Blitar mencapai 4.232 kasus. Perinciannya, 3.639 orang sembuh, 335 orang meninggal dunia, 129 orang menjalani perawatan di rumah sakit, 64 orang menjalani isolasi mandiri, dan 41 orang diisolasi di gedung isolasi. Pada 20 Februari 2021 terdapat tambahan 63 kasus positif COVID-19 baru dan 3 orang meninggal dunia. Sementara tambahan jumlah pasien yang sembuh baru sebanyak 20 orang.